Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuraini dengan NPM 221013, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan antropologi tentang etnologi. Etnologi merupakan salah satu cabang dari cabang ilmu antropologi. Bahasa Yunani, etnos atau bangsa, adalah ilmu bangsa-bangsa yang mempelajari unsur-unsur atau masalah-masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif, dengan tujuan mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta persebaran kebudayaan umat manusia di bumi. Etnologi melibatkan perbandingan budaya yang berbeda untuk menganalisis struktur sosial, praktik, dan konteks sejarah dengan hasil yang kemudian disajikan dalam bentuk artikel ilmiah atau buku yang berteori pada pola. Etnologi sebagai suatu penelitian bidang diakronik mencoba mengelola dan menyatukan hasil-hasil penelitian dari antropologi fisik, etnolinguistik, ilmu prehistori atau prasejarah, dan etnografi. Sedangkan antropologi sosial dalam kajian etnologi berperan dalam mencari berbagai prinsip persamaan dalam aneka warna dari beribu-ribu masyarakat kebudayaan. Selanjutnya ada objek kajian. Pola kelakuan masyarakat seperti adat istiadat perkawinan, struktur kekerabatan, sistem ekonomi dan politik, agama, cerita-cerita rakyat, kesenian dan musik, serta perbedaan pola tersebut dalam kehidupan masyarakat sekarang. Lalu ada dinamika kebudayaan, seperti perubahan dan perkembangan kebudayaan serta bagaimana suatu kebudayaan mempengaruhi kebudayaan lain, termasuk juga interaksi antara berbagai kepercayaan dan mekanisme pelaksanaannya dalam suatu kebudayaan serta dampaknya bagi kepribadian seseorang. Hubungan dengan antropologi. Etnologi merupakan salah satu cabang dari antropologi budaya yang berfokus pada studi perbandingan budaya berbagai suku bangsa, termasuk pola pikir, perilaku, tradisi, dan kebiasaan mereka. Hubungan antara etnologi dan antropologi sangat erat, karena etnologi adalah bagian integral dari kerangka kerja antropologi yang lebih luas. Selanjutnya ada golongan etnologi. Yang pertama, descriptive interrogation atau aliran diakronik, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang suatu suku bangsa. Misalnya, suku bangsa tersebut termasuk ras apa, bagaimana asal-muasalnya, sejarah perkembangannya, cara hidupnya, adat istiadat, dan aspek-aspek lainnya secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada generalizing approach atau aliran sinkronik, bertujuan untuk mencari asas persamaan dari sejumlah suku bangsa yang beraneka ragam. Metode yang dipergunakan dapat dikelompokkan atas dua golongan. Pertama, dengan melakukan penelitian yang mendalam dan utuh dari sejumlah suku bangsa, misalnya 3-5 suku bangsa. Kedua, dengan melakukan studi perbandingan unsur budaya tertentu, misalnya bahasa saja, pada pada sejumlah besar suku bangsa, misalnya ratusan suku bangsa. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan etnologi. Yang pertama ada pengembangan teori komunikasi antar budaya. Etnologi digunakan untuk mengembangkan teori-teori komunikasi lintas budaya dan antar budaya. Pengetahuan ini membantu memahami interaksi antara kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda, sehingga dapat mengurangi miskomunikasi dan konflik budaya. Yang kedua ada landasan penemuan teori interpretasi dan pengalaman dalam etnografis. Etnologi menjadi dasar bagi pengembangan teori interpretasi dalam bidang etnografi, memungkinkan penelitian memahami pengalaman masyarakat dari sudut pandang budaya mereka sendiri. Yang ketiga, ada studi perbandingan budaya. Ilmu ini memungkinkan analisis perbandingan antara berbagai kebudayaan, baik kontemporer maupun masa lalu, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar budaya serta pola-pola sosial manusia. Yang keempat, pemahaman keragaman budaya. Etnologi berfungsi untuk memahami keberaneka budaya manusia, termasuk nilai-nilai, norma, tradisi,
dan cara hidup dari berbagai kelompok masyarakat di seluruh dunia. Yang kelima, ada melestarikan warisan budaya dengan mendokumentasikan tradisi, adat istiadat, bahasa dan kepercayaan suatu komunitas. Etnologi berkontribusi pada pelestarian warisan budaya yang terancam punah akibat modernisasi atau globalisasi. Yang terakhir, merekonstruksi sejarah manusia. Etnologi membantu merekonstruksi sejarah manusia melalui analisis perubahan budaya dan perumusan generalisasi sifat manusia berdasarkan studi kebudayaan. Sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Oke. Naura boleh? Ya, izin bertanya ya, bagaimana etnologi dapat membantu memahami perubahan dalam struktur keluarga dan kekerabatan akibat urbanisasi dan migrasi? Baik, ditampung dulu ya. Ya, Dira, boleh? Izin bertanya, dalam konteks globalisasi, bagaimana etnologi dapat membantu melestarikan dan mempromosikan identitas budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya global? Baik. Salwa, boleh? baik, bentar. Pertanyaannya, bagaimana etnologi dapat berkontribusi dalam memahami dan mengatasi konflik antar budaya atau etnis dalam masyarakat multikultural? Oke, Patricia, boleh? Jadi, pertanyaannya bagaimana etnologi dapat digunakan untuk memahami dampak teknologi terhadap perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat modern? Oke. Terus Rizka, boleh? Baik, izin bertanya, bagaimana etnologi dapat digunakan untuk memahami praktik-praktik keberlanjutan dan kearifan lokal dalam masyarakat adat, serta bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan? Baik. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Naura. Bagaimana etnologi dapat membantu memahami perubahan dalam struktur keluarga dan kekerabatan akibat urbanisasi dan migrasi? Jawabannya, etnologi dapat menganalisis bagaimana urbanisasi dan migrasi mempengaruhi peran gender, hubungan antar generasi, dan sistem dukungan sosial dalam keluarga, serta bagaimana keluarga beradaptasi dengan perubahan ini. Bagaimana, Naura? Ya, udah cukup. Makasih ya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Patricia. Bagaimana etnologi dapat digunakan untuk memahami dampak teknologi terhadap perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat modern? Jawabannya, etnologi dapat menganalisis bagaimana teknologi mempengaruhi adat istiadat, struktur kekerabatan, dan sistem nilai dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat mengadaptasi teknologi tersebut ke dalam kehidupan budaya mereka. Bagaimana, Patricia? Oke, makasih, Zara. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Dira. Dira teh Jacinda kan, Cin? Iya, Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Dira. Dalam konteks globalisasi, bagaimana etnologi dapat membantu melestarikan dan mempromosikan identitas budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya global? Jawabannya, etnologi dapat mendokumentasikan dan memahami elemen-elemen unik dari budaya lokal, serta mengembangkan strategi untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya tersebut melalui pendidikan, pariwisata, dan media. Bagaimana, Dira? cukup. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Salwa.
Bagaimana etnologi dapat berkontribusi dalam memahami dan mengatasi konflik antar budaya atau etnis dalam masyarakat multikultural? Jawabannya, etnologi dapat menganalisis akar penyebab konflik, seperti perbedaan nilai, prasangka, atau ketidakadilan, serta mengembangkan strategi untuk membangun dialog, pemahaman, dan toleransi antar budaya. Bagaimana, Salwa? Cukup, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka. Bagaimana etnologi dapat digunakan untuk memahami praktik-praktik keberlanjutan dan kearifan lokal dalam masyarakat adat, serta bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan? Jawabannya, etnologi dapat mendokumentasikan dan menganalisis bagaimana masyarakat adat mengelola sumber daya alam serta berkelanjutan, serta bagaimana pengetahuan ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan. Bagaimana, Rizka? Baik, terima kasih. Oke. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.